Elsu Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus menyisir agar bagaimana teman-teman UMKM itu bisa eksis, bisa maju, bisa berkembang, bisa naik kelas. Salah satu yang kita pikirkan adalah bagaimana teman-teman UMKM itu punya banyak keterampilan. Nah, keterampilan apa yang dimaksud, keterampilan apa yang mesti dikuasai, saya kira nanti Pak Doktor, Pak dosen kita akan memberikan ilmunya tentang apa itu keterampilan bagi teman-teman UMKM di mana saja berada. Dan sebelumnya saya minta untuk benar-benar menyimak agar kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya. Silakan Pak Doktor. Terima kasih Bapak Anton yang sudah memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk membahas tentang keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pelaku usaha. Kalau misalnya sebelumnya kita pernah membahas seorang pengusaha harus punya basic pengetahuan, dan pengetahuan ini menjadi sebuah mental, atau mungkin kita pernah membahas tentang intellectual capital, modal intelektual. Tetapi sesungguhnya hanya bermodalkan pengetahuan itu tidak cukup ketika seorang pelaku usaha itu tidak bisa mempraktekkan pengetahuan itu ke dalam kegiatan usaha dia secara keseharian. Karena itu seorang pelaku usaha selain memiliki basic pengetahuan juga harus terampil untuk mempraktekkan pengetahuan itu menjadi sebuah kebiasaan. Keterampilan apa? Saya akan membahas secara umum dulu. Seorang pelaku usaha harus memiliki sekurang-kurangnya 3 keterampilan atau 3 skill. Pertama, ada yang disebut dengan konseptual skill. Seorang pelaku usaha harus memiliki keterampilan dalam membuat konsep-konsep usaha secara strategis yang sifatnya itu jangka panjang. Jadi dia itu sudah memiliki keterampilan membuat strategi jangka panjang. Tidak hanya berpikir jangka pendek, jangka menengah, tapi dia sudah memiliki keterampilan untuk membuat konsep-konsep secara jangka panjang. Atau dengan kata lain, konsep yang bersifat strategis. Sehingga kita seringkali menjumpai ada UMKM yang sudah bisa membuat apa itu misi, apa itu visi. Itu merupakan sebuah rencana usaha dalam kurun waktu di atas 5 tahun. Nah, kita itu kalau ingin tetap survive harus sudah memikirkan 5 tahun ke depan itu usaha kita akan seperti apa. Nah, itulah merupakan keterampilan konseptual. Karena keterampilan ini nanti kita akan urut. Ada yang namanya keterampilan yang bersifat jangka menengah, jangka pendek. Kenapa? Karena untuk mencapai rencana pada 5 tahun yang akan datang itu tentu kita harus bisa mengestimasi apa pekerjaan-pekerjaan jangka pendek kita, apa pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutinitas. Jadi seorang pengusaha itu visioner, memiliki kemampuan dalam skill untuk mendapatkan atau menemukan konsep-konsep yang bersifat strategis, dan itu memang dalam waktu yang cukup lama. Jadi mampu berpikir jangka panjang, itu merupakan keterampilan. Yang kedua, seorang pelaku usaha juga kalau sudah memiliki keterampilan konseptual dalam arti membuat konsep-konsep yang bersifat strategis, rencana-rencana jangka panjang yang ingin dia capai,
dia itu harus memiliki keterampilan interpersonal. Bagaimana caranya dia memiliki keterampilan dalam menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk bekerja secara produktif. Dia bisa bekerja secara efisien, dia bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, ini memang jarang pemimpin yang mungkin kurang peduli terhadap para anggota, pemimpin yang mungkin kurang memahami tentang kebutuhan anggota, sehingga ini jelas akan mengganggu bagaimana kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang bersifat strategis kalau kita belum memiliki kemampuan untuk menggerakkan para karyawan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita itu harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan karyawan, dan itu memang butuh skill. Kan tidak semua orang bisa menggerakkan karyawan. Ada beberapa bagian karyawan yang susah kita gerakkan, yang susah kita pengaruhi. Sehingga tetap bagaimana caranya semua karyawan dari semua departemen, dari semua lapisan harus bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan yang sifatnya bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kemudian yang ketiga juga ada yang namanya keterampilan teknik. Seorang pelaku usaha itu tahu betul bagaimana cara membuat barang, bagaimana cara memasarkan barang, bagaimana memelihara barang. Intinya secara teknik dia memang paham karena satu dia berbasic pengetahuan, yang kedua dia punya banyak pengalaman. Jadi kalau usaha yang bisa mantap itu memang harus punya basic pengalaman juga pengetahuan. Nah, seorang pemimpin itu harus tahu betul pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya detail, teknik. Kenapa? Karena kalau kita ingin melakukan pengawasan, tidak tahu pekerjaan itu benar atau tidak, itu tentu seorang pemimpin jelas tidak akan bisa berhasil menggerakkan karyawan ketika dia tidak tahu betul tentang teknik-teknik cara mengerjakan sebuah produksi. Nah, gambaran umum seperti begitu. Nah, selain itu ada beberapa keterampilan juga yang harus dimiliki. Seperti tadi kan, yang namanya seorang pengusaha itu dari sisi internal dia harus memiliki pengetahuan manajerial, keuangan, produksi, pasar, para karyawan, IT. Nah, seorang pengusaha juga harus memiliki keterampilan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah ilmu saja, tapi harus menjadi sebuah keterampilan. Karena itu ilmu itu harus praktekkan supaya dari hasil mempraktekkan ilmu itu jadilah skill. Sukses. Pak Dr. Amin, saya cukup hanyak begitu ketika keterampilan strategik, keterampilan bagaimana menguasai visi dan misi diturunkan kepada strategik itu dinamakan keterampilan gitu. Iya. Jadi ini mesti dikunyah gitu sehari-hari. Kalau keterampilan kan bahasa saya adalah sesuatu yang terbiasa dikunyah gitu, terbiasa dipraktekkan gitu. Nah, yang kedua saya ingin berkaca kepada orang-orang yang sudah banyak mengetahui melaksanakan keterampilan itu dan mereka melakukannya secara berjamaah, yakni komunitas Cina. Jadi komunitas Cina ini teman-teman UMKM-nya sudah punya keterampilan strategik, sudah punya keterampilan interpersonal, dan sudah punya keterampilan teknikal. Itulah masyarakat Cina hari ini. Sampai ada sebuah guyonan, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan pembantunya adalah teman-teman Cina katanya. Jadi semua diciptakan oleh teman-teman Cina. Guyonannya kira-kira begitu. Silahkan cek di rumah teman-teman UMKM. Saya bisa yakin bahwa tidak ada rumah yang tanpa buatan Cina di rumahnya begitu. Nah, bagaimana keterampilan itu dilakukan secara berjamaah? Kalau tidak kita tertinggal karena teman-teman Cina itu sudah jauh melangkah. Bahkan sebentar lagi meninggalkan Amerika gitu kan Pak Dokter. Kekuatan kita harus berlari ini teman-teman UMKM. Kalau tidak ya kita dipaksa untuk menjadi agen-agen distributornya produk-produk Cina kan begitu.
Ya jadi memang betul Pak Anton, kalau Iya. misalnya pengusaha-pengusaha kita kurang memiliki keterampilan yang sudah saya bahas tadi, Iya Pak Dokter, tentu memang susah berkembang. sudah berkembang. Dia tidak bisa menentukan rencana 5 tahun ke depan akan menjadi apa dan seperti bagaimana. Dia tidak bisa menentukan rencana-rencana jangka menengah, jangka pendek. Jadi dia bekerja hanya bersifat naluri dan rutinitas. Wah itu bahaya. Iya. Jadi semuanya itu harus terencana. Iya. Nah inilah keterampilan seorang UMKM untuk melahirkan konsep-konsep strategis dalam rangka jangka panjang. Kalau begitu tentu usaha itu akan berkelanjutan. Iya. Usaha yang kita rencanakan baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tentu usaha tersebut akan mengalami kontinuitas atau keberlanjutan. Tetapi kalau usaha-usaha yang mungkin tanpa memiliki keterampilan konseptual, konsep-konsep yang bersifat strategis, susah berkembang. Nah, karena itu pada fase pertama kita akan memberikan pendidikan kepada teman-teman UMKM untuk mengolah usaha. Usaha itu harus kita kelola berdasarkan ilmu. Karena ilmu itu bersumber dari teori-teori. Teori itu merupakan pilihan fenomena-fenomena ketika usahanya itu memang sukses. Jadi kita ambil apa yang menyebabkan dia sukses, ternyata dia punya teori-teori. Nah, teori-teori itu tentu menjadi landasan dalam mengolah usaha. Tetapi tidak cukup dengan teori kalau pengusaha-pengusaha itu tidak pernah mempraktekkan teori-teori itu sehingga membentuk budaya, kebiasaan, begitu. Nah, kesadaran untuk membangun keterampilan strategik ini kan sepertinya masih jauh ya di kalangan teman-teman UMKM. Langkah pertama agar teman-teman semua sadar bahwa betapa pentingnya strategik itu gimana Pak Dokter? Ya pertama kan seperti tadi tahapannya itu kita memberikan edukasi. Pendidikan kepada teman-teman UMKM. Kemudian materi-materi edukasi itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi praktekkan ke dalam kebiasaan sehari-hari sehingga ilmu itu melembaga menjadi sebuah budaya. Atau gini Pak Dokter, apa sih definisi strategik bagi definisi keterampilan strategik sendiri? Ya keterampilan strategi itu kan cara. Tapi caranya itu mengenal waktu cukup lama. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang strategik, artinya usaha itu bisa berjalan beratus-ratus tahun atau dengan kata lain bertahan secara berkelanjutan. Karena itu kita perlu strategik untuk mempertahankan itu. Sehingga lahirlah konsep-konsep bagaimana caranya supaya usaha terus berkelanjutan walaupun misalnya dalam dinamika lingkungan yang kita hadapi itu kan fluktuatif. Tapi kalau sudah bisa mengestimasi secara strategik karena dia punya konsep, dia memang terampil dalam membuat konsep, tentu ini bukan menjadi sebuah tantangan berat. Nah itulah kemampuan berpikir jangka panjang itu menjadi sebuah kebiasaan. Kan ada misalnya kata masyarakat kita teki, kudu mikir jauh-jauh, berpandangan ke depan. Kudu bisa nganjang ke pageto. Visioner. Maksudnya itu bisa tidak UMKM kita ke depan menjadi UMKM yang visioner, memiliki visi ke depan. Jadi bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan 5, 10, wah sampai berabad-abad. Kan ada juga perusahaan yang bertahan lebih dari 1 abad. Ada contoh menarik Pak Dokter, teman-teman kita jago menembak, tepat sasaran. Nah bagi saya keterampilan jago menembak itu adalah keterampilan strategik gitu ya. Harusnya dia bisa mempertanggungjawabkan tembakannya itu, harusnya dia bisa menerjemahkan tembakan itu kepada perilaku bisnis sehari-hari begitu. Pertama sekali lagi tepat sasaran, dia bisa mempertanggungjawabkan sasaran yang ditembaknya itu apa. Fisiknya bagus, matanya, tangannya, energinya itu tepat begitu. Kan kira-kira
strategik itu kalau dalam bahasa menembak kan begitu Pak Dokter ya. Iya. Tapi si dia yang terampil menembak itu kalau disuruh bisnis nggak bisa begitu. Iya. Seperti terpisah antara keterampilan menembak dia yang sangat strategik, tapi ketika dibawa kepada ranah perdagangan, dia gagap begitu Pak Dokter. Gimana itu? Nah, karena mungkin dia belum terlatih menerapkan konseptual skill pada bidang itu ke dalam kebiasaan bisnis. Iya. Jadi seolah terpisah, padahal tidak. Strategi sendiri kan itu biasa dulu dipakai oleh ahli strategi perang. Iya. Bagaimana bertempur, sama aja kita juga kan berperang siapa? Para pesaing. Para pesaing itu memang musuh, tetapi bukan musuh orang harus dimusnahkan. Iya. Tetapi musuh yang memicu kita untuk menjadi lebih kuat. Kan begitu. Jadi kita bikin strategi. Strategiknya juga ada yang bersifat jangka panjang. Nah itu kan konseptual skill itu merupakan kemampuan strategik untuk mencapai tujuan-tujuan itu sehingga usaha itu terus berkelanjutan. Jadi mikirnya itu kan 1 tahun apa, kurang dari 5 tahun apa, di atas 5 tahun bagaimana. Nah itulah yang sebetulnya dituntut oleh zaman sekarang supaya pengusaha-pengusaha itu bisa survive. Kenapa tidak survive? Da maneh nama tegaduh cita-cita anu jangka panjang. Yang penting mah bisa hirup aja. Ada contoh lain lagi Pak Dokter, Pak dosen. Dia punya keterampilan usoli gitu. Dia punya keterampilan tumanina. Iya. Misalnya sholatnya tumanina, usolinya terjaga begitu. Tapi keterampilan yang saya tafsirkan strategik itu ketika dibawa ke dagang, dia jadi tidak tumanina lagi dagangnya. Berarti ada kegagalan begitu dalam memaknai ketumaninahan dalam sholat ketika dibawa ke dalam aktualisasi begitu. Jadi bagi dia berjarak begitu. Ini kan kesalahan lagi dalam menerima konsep Pak Dokter. Ini sebetulnya ada semacam dikotomi. Harusnya agama dan kehidupan dunia itu menyatu ya. Agama juga punya konsep-konsep usaha. Karena agama juga tanpa dukungan ekonomi kan kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Sok cobian. Nah teu kahaji da teu gaduh artos. Atau sholat bajunya tidak yang terbaik. Nah begitu. Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang kebetulan taat dalam beragama, ketaatan itu juga praktekkan dalam kegiatan usaha. Karena ini jelas sinergis. Kan biasanya kalau yang kita pahami, kalau menilai orang itu kan sangat tergantung dari bagaimana cara orang itu bersolat. Kalau sholatnya bagus, jadi jaminan dia itu memang orang baik. Maknai itu. Jadi kita mempertanyakan kenapa orang-orang yang kelihatan seperti begitu, tapi dalam kehidupan sehari-hari termasuk ke dalam bisnis kurang berkembang. Gagal. Kita pertanyakan apakah dia tahu betul makna itu atau makna itu hanya sekilas dia ketahui. Jadi pengetahuannya itu belum menjadi sebuah keterampilan. Kenapa? Karena ketika melaksanakan kegiatan itu bukan lillahi ta'ala, tapi terpaksa. Saya sebagai orang Islam wajib, bukan lagi kewajiban kan, kalau sholat udah kebutuhan. Jadi mana itu lebih berkembang, nilainya kan plus. Pertama ini dalam rangka menjalankan kewajiban. Yang kedua memang kita butuh. Termasuk Pak Dokter keterampilan strategik, keterampilan interpersonal dan keterampilan teknikal itu kan mesti ada dalam satu tarikan napas ya, nggak bisa dipisahkan gitu Pak. Iya betul, tidak boleh. Kenapa? Coba bayangkan kalau misalnya seorang pemimpin harus mengarahkan, direct, kan fungsi pemimpin itu mengarahkan, mendirect, memotivasi, menginfluencing, mempengaruhi. Direct, influencing, motivasi, jelas dia itu harus memiliki keterampilan. Bagaimana kita bisa mengatakan orang itu salah atau tidak salah kalau dia tidak punya keterampilan? Jadi seorang pemimpin itu harus sekurang-kurangnya memiliki keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal supaya dalam menjalankan usaha bersama orang-orang yang selama ini menjadi pembantu dia
bisa berjalan dengan baik, seirama, rukun, dan pada akhirnya tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang pun tercapai. Pak Dokter, bagi kita Rasulullah dan Muhammad itu bagian yang tak terpisahkan. Nah, sebut saja ada orang yang tidak percaya akan kerasulannya begitu ya. Tapi sebagai Muhammadnya, dia berhasil mempunyai keterampilan strategik, dia berhasil mengobarkan, dia berhasil menjadikan para sahabatnya itu santri-santri yang sukses, santri-santri yang miliuner, santri-santri yang menguasai pasar, santri-santri yang menguasai ekspor impor dalam hitungan tahun lagi ya, dalam hitungan jari maksud saya begitu. Termasuk keterampilan impersonal kan begitu, termasuk keterampilan teknik. Jadi bagi kita barangkali ini perlu dipreteli begitu Pak Dokter ya. Masyarakat Madani, saya tadi berdiskusi dengan Apirman, adalah masyarakat puncaknya manusia-manusia begitu ya. Tidak akan ada lagi puncak prestasi manusia-manusia, Muhammad dan kawan-kawan. Bagi saya tidak akan ada sebuah masyarakat yang tercipta seperti itu lagi begitu. Dia beriman pasti, tapi dia juga berkeadaban, tapi dia juga kaya raya, tapi dia juga gotong royong, tapi juga dia masyarakat yang demokratis, saling menerima, masyarakat yang benar-benar gemah ripah loh jinawi sampai pada satu waktu orang kesulitan berderma begitu ya. Karena orang kaya semua begitu. Sampai pada satu waktu kalau kurban itu ya ngambil aja gitu seenaknya. Kalau kita kan sekarang dianting gitu. Paling kebagian sekilo, 1/4 kilo, bahkan ada yang tidak kebagian. Kalau pada zaman Rasul dan para sahabatnya yang namanya kurban itu sampai ya ngambil aja sendiri katanya. Sampai begitu ya. Menurut saya itulah puncak prestasi manusia-manusia. Nah, kalau dipreteli barangkali ini ya, dia punya keterampilan strategik, dia punya keterampilan interpersonal, dan dia punya keterampilan teknikal kan gitu Pak Dokter ya. Memang betul kan, seorang pemimpin itu skill yang harus dia kuasai bukan hanya sekedar konseptual. Dia punya keterampilan strategik, tetapi tidak bisa dia implementasikan. Kenapa? Tidak ada faktor pendukung. Karyawan tidak memahami, karyawan enggan untuk membantu. Berarti kan gagal dalam memiliki keterampilan interpersonal. Jadi kalau pemimpin, apakah itu misalnya pengusaha mikro, kecil, menengah, dan apalagi besar, ingin sukses, ya minimal kita harus memiliki keterampilan strategik. Berpikirnya itu jangka panjang, tong pameng atuh. Yang kedua, dari pemikiran jangka panjang itu terjemahkan ke dalam pemikiran jangka menengah, jangka pendek, sehingga kita juga akan membuat kebiasaan yang sifatnya rutinitas. Tetapi rutinitas itu mengarah kepada pencapaian tujuan jangka panjang. Begitu. Ya betapa mulianya pemimpin kita yang namanya Muhammad yang kita percayai sebagai Rasul. Seandainya boleh memulai untuk punya keterampilan strategik, interpersonal, dan teknikal, itu dimulai dari mana Pak Dokter? Kata nolnya itu apa? Atau mungkin dimulai dari angka 10 gitu. Kan semuanya tergantung dari kesiapan dari masing-masing UMKM. Kan ada UMKM yang rajin misalnya membaca. Ada UMKM yang rajin mendengarkan. Ada UMKM selain rajin membaca, mendengarkan juga mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tergantung dari kualitas UMKM yang itu menjadi salah satu persiapan untuk mengasah keterampilan-keterampilan yang akan dia terima. Dia bisa berpikir strategik, dia bisa melakukan hubungan baik dengan semua karyawan, dia juga bisa mengerjakan pekerjaan apapun dalam usaha itu karena memang dia merintis oleh dia sehingga dia tahu betul. Nah itulah model kepemimpinan yang mampu akan mempertahankan perusahaan sehingga perusahaan bisa bertahan lebih dari 1 abad atau mungkin beberapa ratus tahun ke depan. Langgeng. Pak Dokter, ini masih yang terakhir lagi. Seorang pemimpin bagi saya adalah mampu memotivasi, bagi saya adalah mampu mendengar. Seorang pemimpin adalah pandai berkomunikasi, seorang pemimpin adalah pandai berhitung. Setiap gerak-gerik begitu.
ya personalnya dia. Nah, apa namanya, dari keterampilan pemimpin yang bisa mempengaruhi para personalnya, itu yang paling wajib itu apa Pak Dokter? Ya kalau kita bicara wajib, semuanya wajib. Semuanya wajib. Kan kata Pak Anton, keterampilan itu menjadi satu tarikan napas. Memang betul. Ya. Dia harus memiliki keterampilan konseptual, keterampilan interpersonal, dan juga keterampilan teknikal supaya kepemimpinan dia itu sempurna dan menjadi rujukan karyawan-karyawan. Bagaimana karyawan akan mengikuti kalau orang itu misalnya pemimpinnya tidak memiliki keterampilan konseptual skill. Dia mungkin nggak percaya. Jadi sosok pemimpin yang begitu yang akan menjadi panutan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan termasuk tujuannya kepanjang. Kalau wujud negara, apakah Jepang, apakah Cina, atau negara-negara Skandinavia kayak Denmark gitu dan kawan-kawan, yang paling dekat ke 3 keterampilan itu mana Pak Dokter? Ya negara-negara yang maju seperti Amerika dan Eropa, termasuk Jepang kalau Asia. Kan negara-negara itu memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuannya itu menjadi sebuah skill melekat ke dalam kepribadian dia. Jadi dia tidak hanya sekedar bicara ilmu, tapi bicara tentang keterampilan. Sudah terampil. Hatur nuhun Pak dosen. Ya, sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat. Amin. Elful Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.